Halo semuanya, kami dari Universitas Internasional Batam, jurusan Ilmu Hukum semester 5, Hukum Lingkungan kelompok 4. Nama saya Kasno. Perkenalkan, nama saya Jakwi Adiraga Natovimos. Saya Gianteri. Perkenalkan, nama saya Suryanto. Halo, nama saya Yohana Veronica Pauno. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Sustainable Development Goals atau disebut SDG. Itu adalah suatu rencana aksi global di seluruh dunia termasuk Indonesia yang dengan tujuan untuk mempersiapkan rencana-rencana pada masa depan supaya dapat mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan hidup. Nah, SDG ini ada 17 rencana yang disepakati oleh para pemerintah dunia. Hari ini kita akan membahas yang SDG yaitu tentang 6, air bersih dan sanitasi, dan nomor 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, beberapa target pemerintah dari SDG 6, air bersih dan sanitasi, yang saya akan membahas hari ini, yaitu pertama, pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. Nah, target yang kedua yaitu pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang layak dan adil bagi untuk semua dan mengakhiri buang air sampah di tempat yang terbuka dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam situasi rentan. Yang ketiga, pada tahun 2030 menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan termasuk melalui kerjasama lalu lintas batas yang tepat. Yang keempat, mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi. Tantangannya adalah 1. Dalam masa pandemi COVID-19 ini berlangsung, pemerintah menganjurkan untuk selalu sering mencuci tangan, yang menyebabkan kebutuhan air bersih jadi meningkat. Bahkan banyak orang yang kesulitan untuk membayar tagihan utilitas mereka, termasuk tagihan air, karena banyaknya pekerja yang dirumahkan bahkan di PHK. 2. Di daerah pedalaman desa yang jauh dari pusat pemerintah, ketersediaan air bersih semakin jauh dari target pemerintah. Kualitas air yang buruk lebih jauh untuk mendapatkannya, sehingga tingkat penularan COVID-19 di Indonesia menjadi lebih cepat. Solusi SDG ke-6. Yang pertama yaitu sistem sumber air alternatif yang dapat digunakan adalah Rainwater Harvesting System atau sistem penampung air hujan dengan memanfaatkan curah hujan Indonesia yang tinggi yang menggunakan beberapa balai hujan yang dapat dilengkapi dengan sistem purifikasi tambahan. Solusi kedua yaitu solusi lain adalah sistem desalinasi untuk memisahkan garam dan mineral dan air laut agar air aman untuk dikonsumsi. Solusi ketiga, salah satu upaya pemerintah yaitu untuk memberikan akses air bersih dan sanitasi kepada sejumlah 19 juta penduduk pedesaan adalah dengan menjalankan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau bisa disebut PAMSIMAS. Solusi keempat, yaitu kita juga dapat melakukan langkah-langkah kecil seperti menghemat air, memberi donasi, dan menumbuhkan kesadaran terhadap sesama mengenai pentingnya air bersih dan sanitasi di saat pandemi. Target SDG yang ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa dari tema yang kita ambil yaitu pertama, pada tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Kemudian yang kedua, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama terhadap semua pekerjaan yang sama nilainya. Kemudian yang ketiga, pada tahun 2030 secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan dan pelatihan. Keempat, membuat kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak.
kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi, dan mendukung formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. Yang 5, melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migrasi perempuan dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya. Tantangan pertama, social distancing, physical distancing, bahkan lockdown membuat pariwisata mengalami masa-masa yang benar-benar terpuruk. Karyawan dirumahkan, bahkan di PHK, yang akhirnya merambah ke bidang yang berhubungan dengan pariwisata tersebut, seperti industri, kuliner, jasa transportasi, dan lain-lain. Tantangan kedua, banyak pekerja atau buruh bahkan kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, hilangnya hak pesangon, dan lain-lain. Akibat pengusaha juga memilih untuk menutup usahanya akibat kehilangan pendapatan. Tantangan ketiga, tingkat kejahatan atau kriminalitas naik secara drastis selama pandemi COVID-19. Tantangan keempat, perekonomian di Indonesia yang semakin melemah akibat menurunnya pendapatan masyarakat. Belum lagi, kenaikan harga barang karena jumlah permintaan terhadap suatu barang lebih besar daripada jumlah penawaran seperti makanan pokok dan barang-barang kesehatan seperti masker dan lainnya. Tantangan kelima, oleh karena wabah ini berpengaruh ke seluruh dunia, sehingga menyebabkan melemahnya ekonomi akibat ekspor Indonesia ke beberapa negara berhenti. Solusi untuk pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi ialah yang pertama, adanya program pemerintahan untuk para pekerja dan pelaku usaha seperti bantuan sembako, bantuan langsung tunai, insentif listrik, subsidi gaji karyawan, dan kartu prakerja. Yang kedua, program studi bunga kredit untuk para pelaku usaha mikro supaya mereka sementara tidak terlilit hutang di perbankan. Yang ketiga, menurunkan pajak PPh final yang dibayar oleh perusahaan dari 0,5% menjadi 0% selama 6 bulan. Yang keempat, meningkatkan infrastruktur terutama dalam bidang kesehatan supaya dapat menekan kematian akibat wabah ini. Yang kelima, kita bisa melakukan dengan nuruti dari pemerintah untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, membawa hand sanitizer pada saat bekerja, bahkan melakukan aktivitas di luar rumah seperti jalan-jalan dan lain sebagainya. Yang terakhir, meningkatkan program pelatihan dan kualitas seperti penggunaan teknologi baru untuk dunia kerja masa depan pada masa pandemi COVID-19. PT Moni Saga Prima merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang berlokasi di Jalan Sultan Agung, kilometer 27, Kota Bekasi. Sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019, upah masa kerja karyawan belum terbayarkan karena perusahaan terus merugi. Akhirnya, pada bulan Mei 2020, PT Moni Saga Prima menutup perusahaannya sampai saat ini, diduga karena terus merugi selama wabah virus corona COVID-19, sehingga tak mampu beroperasi lagi. Perusahaan ini memiliki pekerja atau buruh sekitar 305 orang, dengan rincian pekerja kontrak sekitar 40 orang. Sisanya adalah pekerja atau buruh yang tergabung dalam wadah Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia atau PPMI dan Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia atau FSBDSI. Dalam perundingan biparti awal, pihak pekerja atau buruh melalui PPMI dan FSBDSI mengajukan tuntutan hak-hak pekerja atau buruh yang akan di-PHK, yaitu
uang pesangon sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar 2 kali. Upah masa kerja di PT Monisaga Prima bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019. Pembayaran hak-hak pekerja atau buruh langsung dan sekaligus oleh PT Monisaga Prima tanpa dicicil. Sedangkan tim perunding dari manajemen PT Monisaga Prima menyampaikan jawaban yaitu, pembayaran pesangon tidak bisa dipenuhi, tetapi bukan berarti tidak dapat sama sekali pesangon yang ditawarkan yaitu, jika masa kerja 0 sampai dengan 2 tahun sebesar 1 bulan gaji, jika masa kerja 2 tahun sampai 5 tahun sebesar 2 bulan gaji, jika masa kerja 5 tahun sampai 10 tahun sebesar 3 bulan gaji, jika masa kerja 10 tahun sampai dengan 15 tahun sebesar 4 bulan gaji, jika masa kerja 15 tahun sampai dengan 20 tahun sebesar 5 bulan gaji. Upah masa kerja yang belum dibayar bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019 akan dibicarakan lebih lanjut. Mekanisme pembayaran hak-hak karyawan yang tidak mau dicicil atau diangsur masih akan ditampung dan akan dibicarakan kepada manajemen terkait tawaran pesangon dari PT Monisaga Prima tersebut. Sampai saat ini, pihak serikat pekerja atau buruh PT Monisaga Prima belum memberikan jawaban tentang menerima atau menolak tawaran tersebut. Sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 telah diadakan sebanyak 5 kali perundingan bipartit, namun masih belum ada kesepakatan antara PT Monisaga Prima dengan para pekerja atau buruh. Oleh karena tidak mencapai kesepakatan dengan alasan bahwa pihak manajemen PT Monisaga Prima dinilai tidak transparan dalam pengambilan keputusan PHK, maka pekerja buruh melanjutkan mekanisme mediasi atau konsiliasi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Karena masih tetap belum ada kesepakatan, maka 23 orang karyawan PT Monisaga Prima menggugat pihak perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung melalui kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya. Evan Sukrianto Sarjana Hukum selaku kuasa hukum dari 23 orang karyawan PT Monisaga Prima mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan nomor perkara 208 Perdata Khusus 2020 Pengadilan Negeri Bandung. Evan Sukrianto mengatakan PT Monisaga Prima melakukan PHK sepihak kepada karyawannya karena dampak COVID-19 tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, di mana kebangkrutan harus melalui putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya, dan kebangkrutan tidak menghilangkan hak-hak pekerja. Sidang masih berlanjut dengan jadwal berikutnya, melengkapi bukti dari penggugat dan tergugat yang dijadwalkan pada tanggal 25 November 2020. Pendapat kelompok 4 terhadap kasus ini. Pertama, pengusaha, pekerja, buruh, serikat pekerja atau serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, salah satu alasan PHK yang diatur oleh UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pasal 165, yaitu pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh kelainan perusahaan pilot atau berdasarkan putusan pengadilan niaga dengan ketentuan pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Ketiga, pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 atau Kepres Bencana Nasional. Oleh karena itu,
perusahaan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja dengan syarat harus membayar uang pesangon, uang masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima berdasarkan pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang Alasan Efisiensi. Keempat, para pihak lebih baik melakukan renegosiasi kontrak terkait penyelesaian kontrak pekerjaan karena dengan perubahan yang terjadi atau COVID-19 sebelum melakukan PHK.